Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih semangat. Ya harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita lagi. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar membuat tanda salib. Nah, walaupun ibu sudah yakin semuanya pasti sudah bisa membuat tanda salib. Karena dari awal kita belajar kemarin, kita setiap mau belajar dan setelah selesai belajar pasti berdoa dan membuat tanda salib, ya. Hari ini kita akan belajar tentang tanda salib, bagaimana maknanya. Oke, bagaimana artinya? Apa tujuannya? Oke? Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ambil sikap yang sopan dan hormat. Nah, kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu pada hari ini. Kami selalu mengucap syukur kepadamu. Berkatilah kami mau belajar hari ini. Biarlah kasih-Mu selalu membimbing dan menyertai kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, hari ini kita belajar tentang tanda salib. Nah, semua pasti sudah bisa membuat tanda salib, ya. Dalam nama Bapa atau atas nama Bapa juga bisa. Dalam nama Bapa itu di dahi. Dalam nama Putra itu di dada. Dan dalam Roh Kudus dari bahu kiri ya, bahu kiri ke kanan. Bahu kirimu berarti bahu kanan ibu ya. Kalau bahu kananmu berarti bahu kiri ibu. Oke. Nah, sekarang ingat ya, dalam nama Bapa itu di dahi, dalam nama Putra itu di dada. Dan dalam Roh Kudus itu dari bahu kiri ke bahu kanan. Tujuan kita membuat tanda salib supaya apa? Supaya kita menghadirkan Allah Tritunggal dalam diri kita. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, dalam nama Bapa itu di dahi, supaya Tuhan Allah menguasai seluruh pikiran kita, supaya mengarahkan pikiran kita, ya, pikiran kita supaya sesuai dengan kehendak Allah. Dalam nama Putra, supaya Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Putra itu Putra Allah yang tunggal itu siapa? Tuhan Yesus kan? Nah, Tuhan Yesus hadir dalam hati kita supaya kita memiliki hati yang kudus, hati yang baik seperti Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam Roh Kudus dari bahu kiri ke bahu kanan, nah, kita sudah mengenal bahwa yang sebelah kiri itu identik dengan hal yang buruk dan sebelah kanan itu adalah hal yang baik. Nah, burung Garuda saja menengoknya ke sebelah kanan, ya. Ke sebelah kanan ibu berarti sebelah kiri. Nah, ke sebelah kanan, ya. Karena apa? Karena kita harus melihat kepada kebaikan dan kebenaran. Nah, sama dengan membuat tanda salib. Nah, dalam Roh Kudus kita sambil menggerakkan tangan kita dari bahu kiri ke bahu kanan, ya, supaya Roh Kudus itu turun dan
membaharui kita supaya kita mampu untuk berubah dari perbuatan-perbuatan kita yang buruk ke perbuatan yang baik, supaya kita mampu diarahkan dari sikap kita yang buruk menjadi baik. Oke? Ingat, dalam nama Bapa, supaya Allah menguasai pikiran kita dan mengarahkan supaya kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa menjadi anak yang cerdas, yang tahu yang mana yang baik dan yang buruk, ya. Nah, dalam nama Putra itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita memohon supaya Tuhan Yesus ini tinggal di dalam hati kita, supaya kita memiliki hati yang kudus dan baik seperti Tuhan Yesus, ya. Nah, dan dalam Roh Kudus dari bahu kirimu ke bahu kananmu, ya, supaya Roh Kudus itu hadir dan membaharui kita, supaya kita bisa berubah dari perbuatan kita yang buruk ke perbuatan yang baik. Oke? Supaya kita bisa diarahkan jika awalnya kita berbuat tidak baik. Nah, Roh Kuduslah yang mengarahkan kita supaya menjadi lebih baik lagi, supaya kita dimampukan untuk berbuat kebaikan. Nah, itu arti dari tanda salib. Nah, tanda salib ini kita buat saat kita memulai dan mengakhiri doa seperti tadi yang sudah kita lakukan, ya. Nah, membuat tanda salib dengan bernyanyi juga bisa, dengan mengucapkan juga bisa. Membuat tanda salib harus dengan sikap yang hormat dan sopan. Jangan terburu-buru membuat tanda salib, Putra Kudusan, ya. Harus dengan sikap yang baik dan sopan dan mengucapkannya dengan jelas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, mengucapkan amin kita sambil mengatupkan tangan. Amin itu artinya apa? Artinya pasti, ya. Amin itu artinya pasti. Berarti artinya Allah Tritunggal pasti ada di dalam diri kita. Oke. Nah, mengatupkan tangan juga bisa melambangkan kita siap untuk menyambut Allah dalam diri kita. Selain menghadirkan Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam diri kita, tanda salib juga melambangkan bahwa kita mengenang Yesus Kristus yang wafat di kayu salib. Nah, Yesus Kristus wafat di kayu salib karena apa? Karena menebus dosa-dosa kita, supaya kita semua menjadi selamat. Makanya Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya dengan disalibkan. Jadi membuat tanda salib merupakan ungkapan cinta kasih kita, merupakan ungkapan iman, harapan kita akan Yesus Kristus. Dan juga kita menghadirkan Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam diri kita. Nah, sekarang tugasmu adalah kamu praktekkan membuat tanda salib di rumah, ya, dalam bentuk video pastinya, ya kan? Ingat, dalam nama Bapa tadi di dahi, dalam nama Putra di dada, dan dalam Roh Kudus dari bahu kiri ke bahu kananmu, ya. Dan mengatakan amin sambil mengatupkan tangan. Nah, membuat tanda salib dengan sikap yang sopan dan hormat. Itu saja tugasnya hari ini. Oke? Selamat mengerjakan. Sekarang mari kita tutup dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala.
Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar tentang bagaimana membuat tanda salib dan apa arti tanda salib dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu mencintai Yesus Kristus dengan menghadirkan Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam diri kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur dan berbuat kebaikan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.